Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kita kali ini akan kita bahas tentang akuntansi biaya bahan baku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyimak dan mengikuti materi ini. Nah, outline presentasi di video ini, yang pertama akan kita bahas tentang definisi atau konsep bahan baku, yang kedua sistem pembelian bahan, yang ketiga akuntansi pembelian bahan, yang keempat akuntansi pemakaian bahan, yang kelima sisa bahan, yang keenam produk rusak, dan yang ketujuh produk cacat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang definisi bahan baku, ya. Jadi bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. A material or substance used in the primary production or manufacturing of a goods. Jadi kalau misalnya perusahaan manufaktur, perusahaan garment yang memproduksi pakaian, bahan bakunya adalah kainnya. Kalau perusahaan mebel, bahan bakunya adalah kayunya. Kalau perusahaan mie instan, bahan bakunya adalah tepungnya. Itu adalah bahan baku. Dia membentuk komponen pokok dari produk jadi yang dihasilkan. Ya, itu adalah bahan baku. Nah, kalau kita simak di pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14 tentang persediaan, di PSAK tersebut mengatur bahwa yang dimaksud persediaan adalah aset yang satu, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Artinya apa? Di sini misalnya persediaan barang dagangan, itu masuk persediaan. Persediaan produk jadi, itu masuk persediaan. Lalu kata-kata dijual dalam keadaan usaha biasa itu maksudnya apa? Jadi menjualnya itu dalam transaksi normal perusahaan. Ya, contoh, ya, perusahaan jual beli mobil. Maka dia menjual mobil itu adalah sebagai kegiatan normal, kegiatan biasa. Lain halnya kalau misalnya ada perusahaan toko bahan makanan pokok, lalu dia menjual mobil, ini pasti bukan transaksi biasa. Berarti mobil yang dijual itu bukan persediaan, tetapi aset tetap. Aset tetap. Nah, yang kedua adalah dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah persediaan produk dalam proses. Dan yang ketiga, ini yang relevan dengan yang kita pelajari adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Contohnya persediaan bahan baku yang sedang kita bahas ini. Ya. Lalu berikutnya, kalau kita lihat outline presentasi, kita sudah masuk di yang nomor 2 ini, sistem pembelian bahan. Nah, jadi sistem pembelian bahan baku ini mengatur bagaimana sebaiknya prosedur pembelian bahan itu dilakukan. Ya, ini di mata kuliah ini kita pelajari secara sekilas karena yang detail dipelajari di sistem akuntansi, di mata kuliah sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Yang pertama tentang unit organisasi yang terkait, ya. 1 bagian produksi, 2 bagian gudang, 3 bagian pembelian, 4 bagian penerimaan barang, 5 bagian keuangan dan akuntansi. Artinya, 1 transaksi pembelian bahan baku untuk internal control, untuk pengendalian intern, perlu melibatkan beberapa bagian. Kita bayangkan, kalau transaksi pembelian bahan baku hanya melibatkan 1 bagian, yang pesan dia, yang belanja dia, yang nerima dia, yang nyata dia, yang bayar dia. Ini internal control-nya amat lemah. Jadi yang pertama diawali bagian produksi ini yang memproduksi bahan. Begitu di bagian produksi bahannya menipis yang mau digunakan untuk produksi, maka dia minta bahan. Kemana mintanya? Ke bagian gudang. Bagian gudang melayani. Kalau masih berikan. Di gudang stok bahan baku menipis, maka dia minta kepada bagian pembelian untuk melakukan order pembelian karena bahan sudah menipis. Nah, bagian pembelian berdasarkan permintaan dari gudang tadi lalu melakukan order pembelian. Nah, setelah barang dikirim dari supplier, yang bertugas menerima bukan bagian pembelian, tetapi bagian penerimaan barang, bagian yang lain lagi.
Lalu yang mencatat dan membayar adalah bagian keuangan dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukungnya, satu, surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini dibuat oleh bagian gudang, diberikan kepada bagian pembelian. Nomor satu, siapa yang membuat? Bagian gudang. Ditujukan kepada siapa? Bagian pembelian. Nomor dua, surat order pembelian. Siapa yang membuat? Bagian pembelian. Ditujukan kepada siapa? Supplier. Nomor tiga, laporan penerimaan barang. Siapa yang membuat? Bagian penerimaan barang. Ya. Yang keempat, faktur dari penjual atau nota tunai. Ini dokumen ini berasal asli dari supplier, dari penjual. Ya. Lalu berikutnya prosedur yang ditata, yang dibangun terdiri dari yang pertama prosedur permintaan pembelian. Bagaimana bagian gudang ini minta kepada bagian pembelian untuk melakukan pembelian, prosedurnya bagaimana ditata. Yang kedua prosedur order pembelian, ya. Yang ketiga prosedur penerimaan bahan baku. Yang keempat prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Yang kelima prosedur pencatatan utang. Kalau belum dibayar, kalau sudah dibayar, prosedur pembayaran. Ya, ini sekilas saja sih ini. Ya, detailnya ada di mata kuliah lain, sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Berikutnya adalah akuntansi pembelian bahan baku. Kita sudah paham semua, jurnalnya pasti persediaan bahan baku debit, kas atau utang usaha kredit. Kenapa ini dipelajari? Wong sederhana banget. Dicatat sebesar berapa? Ini masalahnya. Ya gampang, Pak. Sebesar berapa satuannya kalikan harga satuan, itu ketemu angkanya. Ya, betul. Nah, yang dimaksud harga satuan itu apa? Ini yang akan kita bahas, ya. Baik. PSAK nomor 14 tentang persediaan itu mengatur bahwa biaya pembelian persediaan atau harga pokok persediaan, biaya pembelian persediaan itu meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak. Kalau dapat ditagih kembali kan berarti kembali, ya. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa, diskon dagang, rabat dan hal serupa lain yang dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Nah, ini adalah komponen biaya pembelian. Atau ringkasnya, saya ringkas begini ya. Unsur biaya bahan baku itu terdiri atas harga beli. Harga beli itu adalah harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Kalau ada biaya impor, tambahkan. Kalau ada pajak, tambahkan. Biaya pengangkutan, tambahkan. Biaya penanganan dan biaya lainnya, biaya sortir, ya, biaya mengeringkan, misalnya biaya membersihkan, itu yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan bahan, dapat ditelusur, ya, tambahkan. Lalu kalau ada potongan, kurangkan. Nah, ini komponen harga pokok. Nah, di antara biaya-biaya itu yang kita bahas lebih lanjut misalnya adalah biaya pengangkutan karena ini sering terjadi. Ya, maka yang kita bahas lebih lanjut adalah biaya pengangkutan. Sekali lagi, biaya pengangkutan ini berarti ditambahkan ke harga beli untuk menjadi harga pokok pembelian, biaya angkut. Nah, biaya angkut kan gampang, Pak, ya tinggal ditambahkan. Iya, masalahnya begini, kadangkala perusahaan itu membeli lebih dari satu jenis bahan baku, 3 jenis misalnya, tetapi ngangkutnya sekali, biaya angkutnya satu. Bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, itu yang jadi masalah. Baik, kita pelajari. Perlakuan biaya angkut pembelian. Ada 2. 1, yang pertama ini yang atas, biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli sesuai konsep tadi. Yang kedua, yang bawah, biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur BOP. Jadi kalau misalnya jumlahnya tidak material, ya, lalu ada kesulitan yang amat di dalam memperlakukan menghitung biaya angkutan ke bahan baku ini, ada kesulitan yang amat, maka akuntansi sesuai dengan prinsip cost benefit, jangan sampai ketelitian kita ini mengeluarkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh.
maka diperlakukan sebagai penambah biaya overhead pabrik. Nah, baik, yang atas dulu. Bagaimana kalau biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli? Satu, dibebankan, ya. Caranya membagi, satu, sesuai perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku, kuantitasnya. Yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku, harga fakturnya. Yang ketiga, biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kita pelajari masing-masing. Saya ulang, satu dasarnya kuantitas, dua dasarnya harga faktur, tiga ditentukan di muka. Baik, kita bahas. Yang pertama, kalau dasarnya kuantitas. Misalnya, contoh, perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 15 juta. Biaya angkut yang dibayar untuk ketiga bahan baku tersebut adalah 600.000. Bahan baku yang dibeli terdiri atas bahan baku A 400 kilo harganya 10 juta. Bahan baku B 500 kg harganya 3 juta. Bahan baku C 100 kg harganya 2 juta. Diminta pembagian alokasi biaya angkut pembelian atas dasar kuantitas. Dasarnya ini. Berarti yang dijadikan dasar membantu biaya angkut Rp600.000 adalah 400 berbanding 500 berbanding 100. Angka ini yang dijadikan dasar. Maka cara mengerjakannya ini. Jenis bahan baku ABC. Kuantitasnya 400 kilo, 500 kilo, 100 kilo, ketemunya 1000. Harga pembelian bla bla bla, saya lewati. Alokasi biaya pengangkutan, nah ini 240.000 itu dari mana? Dari 400 per 1.000 kali 600.000. Saya ulang, 400 per 1.000 dikali 600.000 biaya angkutnya, ketemunya sekian. 240.000. 300.000 dari mana, Pak? 500 kuantitas bahan baku B per 1.000 kali 600.000. Demikian. Bahan baku C, biaya angkutnya dapat alokasi 60.000 dari mana? 100 per 1.000 kali 600.000. Ya, sehingga harga pokok bahan bakunya menjadi bahan baku A 10.240.000, bahan baku B 3.300.000, bahan baku C 2.060.000 ya. Sehingga harga pokok per kilogram sama dengan 10.240.000 dibagi 400 ketemunya 25.600. Nah, ini yang disebut harga satuan itu yang ini ya. Jadi setelah ditambah alokasi biaya angkut. Kalau ada pajak ditambah pajak, kalau ada biaya penanganan lainnya ditambah biaya penanganan lainnya, kalau ada diskon dikurangi diskon. Jadi bukan semata-mata harga beli. Jelas ya? Baik, contoh berikutnya. Masih sama, ya, saya tidak usah mengulang membacanya, tetapi mengeluarkan 600.000, dasar membaginya adalah harga fakturnya yang dijadikan dasar membagi. Ini, angka ini yang dijadikan dasar. Kalau tadi kuantitasnya, sekarang harganya. Berarti angka yang dijadikan dasar membagi biaya angkut adalah 10 juta berbanding 3 juta berbanding 2 juta. Jawabannya ini. Jenis bahan baku ABC, kuantitas 400, 500, 100, AB kan ini. Harga pembelian, nah ini, angka ini yang digunakan. 10 juta, 3 juta, 2 juta, ketemunya 15 juta. Alokasi biaya pengangkutan 400.000 berasal dari mana? 10 juta per 15 juta kali 600.000, ketemunya sekian. B, 120.000 dari mana? 3 juta per 15 juta kali 600.000. C, 80.000 dari mana? 2 juta per 15 juta kali 600.000. Ketemunya sekian. Harga pokok bahan bakunya ketemunya 10.400.000, 3.120.000, 2.080.000. Harga pokok per kilogram 10.400.000 dibagi 400 ketemunya 26.000 dan seterusnya. Selesai. Ya. Berikutnya, kalau biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan jurnalnya. 1, pembebanan biaya angkut kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnalnya begini. Persediaan bahan baku debit, biaya angkut pembelian kredit. Loh, kok biaya angkut pembeliannya kok kredit ya? Iya, ya. Jadi nanti akan ada pendebetannya untuk biaya angkut yang sesungguhnya. Kalau ini yang dibebankan. Ingat dulu ya, BOP dibebankan. Itu tempatnya kredit. Ya, tempatnya kredit. Ini juga begitu. Biaya angkut pembelian seperti yang dibebankan begitu, ya. Kalau yang sesungguhnya di mana, Pak? Ini pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya dikeluarkan, jurnalnya biaya angkut pembelian debit kas kredit. Lalu jika tidak ada selisih, selesai.
Tapi kan sulit ya kalau sampai pas tidak ada selisih. Nah, kalau ada selisih, pencatatan selisih biaya angkut sesungguhnya dengan biaya angkut dibebankan adalah seperti ini. Kalau biaya angkut pembeliannya itu biar nol, kalau saldonya debit, maka harus dikredit lagi seperti ini. Biaya angkut pembelian kita kredit. Ya, debitnya apa? Dialokasikan ke penyebab biaya angkut itu apa? Karena kita beli bahan. Ya, karena kita beli bahan, maka ya selisihnya dibebankan ke persediaan bahan baku. Setelah itu, loh, persediaan bahan baku ketika dibebani dia gembor ya, apa ya, bengok ya. Loh kok dibebankan ke saya? Saya ini kan tinggal sendirian, teman-teman saya sudah diproduksi itu loh. Nah, maka tolong jangan bebankan saya saja, itu yang sudah diproduksi. Nah, kepersediaan barang dalam proses. Di persediaan barang dalam proses ketika mau dibebani selisih ini dia bilang, jangan saya saja, itu loh teman saya yang kemarin diproduksi sekarang sudah jadi. Nah, berarti kepersediaan produk jadi. Persediaan produk jadi ketika mau dibebani, jangan saya saja. Itu loh termasuk teman saya yang kemarin sudah jadi tapi sekarang sudah terjual, nah ke harga pokok penjualan. Nah, berarti dibebankan ke sini. Manajemen boleh juga sih membebankan ke hanya salah satu. Oke, dibebankan ke harga pokok penjualan, begitu juga boleh. Nah, tapi kalau mau dibebankan semua seperti ini. Loh, caranya membebankan dasarnya apa? Boleh kuantitasnya, boleh juga harganya. Maksudnya apa? Kuantitas bahan bakunya berapa, barang dalam prosesnya berapa, produk jadinya berapa, HPP-nya berapa. Jadi kalau misalnya biaya angkut pembelian selisihnya ini ada 2 juta rupiah, dibebankan ke sini berapa? Berapa? Itu dasarnya adalah boleh perbandingan kuantitas, boleh perbandingan harga. Atau kalau selisihnya adalah biaya angkut pembelian saldonya masih kredit sehingga perlu ditutup, harus kita debit, maka jurnalnya seperti ini. Penjelasan saya kepersediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, harga pokok penjualan sama dengan tadi. Ya. Contoh, ya. Biaya angkut yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 2015 adalah 25 juta. Jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan 500.000. Jadi tarif biaya angkut sebesar 50 per kilogram bahan baku. Dari mana? 25 juta diperkirakan, biaya angkutnya 25 juta, bahan baku yang diangkut 500.000, berarti per kilonya 50 rupiah per kilo. Ya. Jumlah bahan baku yang dibeli dan alokasi biaya angkut sebagai berikut. Ya, ini kuantitas A, kuantitas B, kuantitas C. Nah, jika misalnya biaya angkut yang sesungguhnya dibayar dalam tahun tersebut hanya 24 juta, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Ya. Satu, jurnal pembelian bahan baku ini terjadi berkali-kali. Jurnalnya persediaan bahan baku debit utang dagang kredit, persediaan bahan baku debit utang dagang kredit. Jadi ini tidak sekali ya, jadi berkali-kali. Jadi pembelian yang 135 juta ini asumsinya terjadinya berkali-kali. Dalam 1 tahun masa hanya sekali, jadi enggak berkali-kali. Ya ini. Jurnal pembebanan biaya angkut atas dasar tarif, persediaan bahan baku debit, biaya angkut pembelian kredit, angkanya berdasarkan anggaran tadi, 25 juta. 1 tahun pokoknya biaya angkutnya 25 juta, begini. Lalu jurnal pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya dikeluarkan, ini juga berkali-kali. Membayar truk, bayar ongkos angkut truk, bayar ongkos angkut truk berkali-kali. Seperti ini. Ya. Sehingga ada selisih ya, biaya angkutnya kredit 25 juta, debit 24 juta. Berarti masih ada kredit 1 juta, maka harus didebit 1 juta. Jurnalnya begini. Seandainya ditutup ke harga pokok penjualan, maka jurnalnya biaya angkut pembelian debit 1 juta, harga pokok penjualan kredit 1 juta. Kalau mau minta ditutup ke persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, asal ada datanya, kita bisa. Ya. Tapi karena ini anggap saja ditutup ke rekening HPP, jurnalnya seperti ini. Baik. Bisa juga tadi kelompok kedua, biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur BOP. Maka mencatatnya ya seperti biasa, BOP sesungguhnya debit, kas kredit. Ya. Baik, untuk menjaga fokus kita, maka video ini saya putus di sini. Kita lanjutkan untuk berikutnya, outline presentasi berikutnya, kita sambung di video berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.